Hai guys, welcome back to my channel Kimtane HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian tentunya hanya di channelnya gue sendiri Kimtane HD yang pasti bakal ngebahas tentang seputar pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi. Dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat, tetap to the best, dan sehat selalu. Guys, di video kali ini gue punya sebuah pengalaman menarik yang pastinya buat kalian simakin, dengerin, tentang salah seorang temen gue. Dia adalah salah seorang cowok strike. Kenapa gue bilang dia cowok strike? Karena dia memang belum pernah gue dapetin. Because memang dia punya prinsip kalau dia itu memang cowok sejati banget gitu. Tapi pada akhirnya ada something yang akhirnya dia mengharuskan melepaskan prinsipnya itu demi gue. Dan finally I got him. Wow, kayak apa tuh? Ya udah penasaran? Karena ini cerita bakal seru banget. So, pastikan kalian dengan posisi yang nyaman, siapin cemilan. Kalau tisu ada, siapin juga. Yuk, mari kita mulai. Sebut saja namanya Sandi. Sandi ini adalah salah seorang kenalan gue. Gue mengenali dia itu ketika dia dulu awal mulanya bekerja sebagai salah satu karyawan di minimarket. Awal mula kenal dia masih jomblo, masih bujangan, belum menikah gitu. Dan waktu ketika gue mulai kenal dia di minimarket itu, bentuk badannya masih sangat slim, tidak begitu berisi, tapi terbilang pas dan dengan muka yang tampan dan juga yang sangat manly tentunya ya. Dia tipikal yang kalem banget dan kadang-kadang religius juga. Terus dia itu orang yang kalau misalnya ngomong tentang masalah apapun selalu dikait-kaitkan dengan agama. Kadang agak bete juga sih ketika pada akhirnya gue berkenalan sama dia, kita berteman, terus lama kemudian dia pun tahu siapa gue dengan keadaan gue seperti ini. Yang kalau pada akhirnya dia menerima sebagai gue cowok pelangi, kadang-kadang dia pun juga suka kayak ngasih wejangan-wejangan kayak gitulah pokoknya ya. Kayak seolah-olah kayak ngasih sebuah pandangan dia bahwa yang gue lakuin ini tuh gak bener bla 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 gitu ya. By the way, dia itu usianya sama kayak gue. So, ketika gue berkenalan dan berteman sama dia, jadi asik aja gitu. Karena memang seumuran gitu loh. Dan singkat cerita, pertemanan gue pun berangsur lama, bertahun-tahun. Dia pun tahu banget gue kalau gue emang cowok pelangi yang selalu misalnya punya banyak pengalaman sama cowok-cowok yang lainnya. Dia pun juga tahu. Sampai pada satu ketika dia pun memutuskan untuk menikah. Selama perjalanan gue berkenalan sama dia dan berteman sama dia, dia pun punya seorang cewek yang dia deketin, pacaran segala macam, dan pada akhirnya menikah. Dia menikah dengan salah satu cewek yang juga bekerja di minimarket. Dan menikahlah mereka. Udah tuh. Setelah menikah ya hubungan kita makin agak renggang because dia keluar dari pekerjaannya dan dia mencari pekerjaan yang lain. Karena alasan bla 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 gitulah pokoknya. Tapi komunikasi via chat masih. Ya sudah, karena gue sih intinya gue makan mendoakan yang terbaik saja buat mereka gitu ya, karena gue pun juga kenal sama istrinya juga gitu sebagai temen di market juga. Singkat cerita gitu, tiba-tiba setelah beberapa bulan gue nggak pernah ketemu dia karena emang chattingan terus ya. Tapi kalau sama bininya gue selalu ketemu karena emang dia masih bekerja di minimarket di mana gue tinggal. So gue ya ketika dia ngechat ya paling cuma nanya kabar, hey bro lagi apa, hey bro ngapain nih gitu dan segala macam gitu. Dan emang setelah dia menikah dia sangat tertutup banget. Dia kayak nggak seperti dulu. Kalau diajakin ketemu kita buat happy sekedar minum pun dia kayak banyak alasan gitu. Mungkin dia memang menjaga dirinya supaya nggak lagi-lagi gitu kan, mungkin pengen fokus ke istrinya gitu. Dan waktu itu gue masih inget banget ya guys, dia ngechat gue ketika kondisi itu istrinya lagi hamil, lagi mengandung. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini ke gue, bro, gue mau ngomong sesuatu nih gitu kan katanya. Apa? Gue lagi butuh sejumlah dana nih katanya.
buat bantuin nanti istri gue lahiran gitu, lu ada tabungan enggak gitu, bantuin gue lah katanya, ntar gue dalam tempo 2 bulan gue balikin katanya gitu kan. Kata gue dalam hati, ya ini anak kok tiba-tiba malah minjem duit ke gue, ya kalau misalnya lu nggak ada ya tolong ke siapa lah gitu katanya. Ya gimana ya kata gue tuh, gue sih sebenarnya bukannya nggak ada gitu, tapi lagi nggak megang aja, lagi nggak punya dengan nominal yang lu inginkan gitu, karena emang dia minta tolongnya emang bener-bener kayak nominalnya bukan nominal yang biasa gitu. Oh gitu ya bro katanya, tapi lu ada? Ya jujurnya sih ada gitu kan. Ya udah deh, please bantuin gue dong katanya gitu, sekali ini aja katanya, gue udah kemana-mana nggak dapet nih katanya gitu kan, jadi gue bingung katanya ke saudara, ke teman-teman gue gitu kan. Ya gimana ya, gue kan kayak, gue sih mikirnya gini, gue nggak ada mikiran ke arah sana dulu ya guys, nggak ada, karena di otak gue waktu ketika dia minta tolong kayak gitu sudah sangat pasti di sini profesional gue sebagai seorang temennya. Ayolah katanya gitu kan, tolongin gue katanya gitu. Gimana ya nanti kalau misalnya gue nolongin lu, nanti gue gimana dong gitu kan. Gue juga di sini juga apa namanya harus punya kebutuhan segala macem gitu kan. Please lah katanya gitu. Terus tiba-tiba aduh gimana ya gitu kan, pokoknya gue langsung ngilang aja gitu, gue mengacuhkan chattingan dia sampai dia chatting, sampai gue abaikan gitu, sampai dia bro gitu kan ya, kayak seolah-olah tuh kayak dia tuh berharap banget sama gue. Sampai pada akhirnya ketika chattingannya udah gue acuhkan kayak gitu, ditambah karena orangnya udah memang jarang ketemu juga gitu kan, jadi gue nya agak-agak males gitu ya guys. Tiba-tiba ketika sore harinya kalau nggak salah ada chatting lagi, dia malah bilang kayak gini, please lah bro bantuin gue katanya, gue mau deh ngelakuin apa aja. Itu poinnya. Di sana gue langsung kayak tergugah hati gue gitu kan. Ketika gue baca itu gue belum buka ya, masih lihat dari notification center gitu kan. Dia bilang kayak gini ya, terus maksudnya apa gitu kan, gue jadi penasaran nih. Ya udah akhirnya gue buka, dan ternyata banyak banget chattingan dari dia, banyak banget dari atas sampai pp gitu kan. Maksudnya gimana nih, gue bilang gitu kan, mau ngelakuin apa aja. Dia gercep ngebales, ya gue mau ngelakuin apa aja deh asal lo mau bantuin gue kali ini aja katanya gitu. Bener nih apa aja, gue bilang gitu kan. Iya serius nih gitu kan. Iya serius, masa gue bohong sih katanya, soalnya gue lagi terdesak banget nih katanya gitu. Gue nggak mungkin lah kalau pinjem ke yang gitu-gitu mah, gue males katanya, mendingan minjem ke yang kenal gue aja katanya, please ya bantuin gue ya katanya. Ya gue sih sebenarnya emang dari awal juga niat gue sebenarnya pengen bantu kok, gue punya lebih mah gitu kan, tapi dari awal lu kayak bener-bener tuh memohon banget sama gue gitu kan. Pada akhirnya gitu lu bilang kayak gitu, jadi gue kepikiran nih gitu, seolah-olah nanti kalau misalnya gue ngasih pinjaman karena ada embel-embel ini gitu. Gue nggak mau kalau misalnya lu minta tolong karena memang gue nya karena pengen ini dari lo gitu kan, gue nggak mau. Yang penting lo nya harus rela, harus ikhlas gitu kan. Iya gue ikhlas, gue rela kok katanya, nggak terpaksa juga, ini emang bener-bener gue butuh duit, jadi apapun deh gue lakuin gitu kan, pokoknya terlebih dari apa yang lo pengen, gue nggak akan pernah merasa terpaksa katanya gitu. Ya udah deh kalau kayak gitu, ya emang lo pengen apa katanya, dia bilang gitu sama gue. Ya lu masih nanya juga ya kata gue gitu kan. Apa sih katanya, kan lo tahu siapa gue, dan dari dulu pun gue selalu mendekati lo tapi lo nya menjauh, seolah-olah kayak nggak mau gitu karena lo punya prinsip yang sangat kuat. Ya mungkin saat ini adalah saat dimana gue untuk melepaskan rasa penasaran gue sama lo gitu kan. Gimana, lo masih mau gak? Toh gue nggak akan ngapa-ngapain juga, paling cuman ya 1 kali atau 2 kali doang sih gitu. Itu pun yang kedua kalinya mungkin nanti bisa kapan-kapan lagi, bukannya apa-apa nih, soalnya kan nominalnya gede gitu kan. Oh jadi lo pengen yang itu juga? Iyalah kata gue tuh, kapan lagi sih yang kayak pengenin gitu kan. Gue mah nggak susah gitu kan. Toh kalau misalnya kamu bisa ngambil logikanya, gue bilang gitu kan, lu dapet bantuan iya, terus enak juga iya, apalagi coba yang kurang.
asal elunya emang mau membebaskan diri lu, terbuka dan melepaskan semua prinsip-prinsip lo itu, beres gitu kan, semuanya akan lancar gitu. Ya udah deh, gue mau katanya. Udah sini ke kosan gue sekarang juga. Oke katanya. Ntar jam 6:30 ya gue OTW katanya. Nah, setelah kayak gitu tuh OTW, dan itu pertama kalinya lagi gue ketemu dia guys. Selebihnya gue melihat dia dari status WA-nya. Dan memang ketika gue ngelihat keadaan di status WA-nya itu, foto dia yang sekarang lebih gemuk, berisi gitu kan. Dan itu pertama kalinya lagi dia datang ke tempat gue setelah sekian bulan lamanya menikah gitu ya. Karena emang dia punya pekerjaan baru yang tidak bisa sering ketemu sama gue. Dan pertama kali lagi ketemu sama gue malam hari itu di tempat gue sangat kaget sih, karena ternyata dia sekarang jauh lebih berisi, lebih gemuk. Tibalah dia di tempat gue, kaget gue sampai nggak mengenali. Terus dia senyum gitu kan segala macam. Ya udah, akhirnya dia pun masuk. Terus kita ngobrol biasa dulu gitu kan, ya basa-basi lah gitu kan, kayak nanya-nanya gimana kerjaannya dia segala macem, basa-basi yang ringan dulu gitu kan. Terus sampai pada di momen dimana kalau gue kelamaan nanti bakal buang-buang waktu gitu kan. Gue nggak mau kelamaan, gue pengen bener-bener ngasih sebuah kepastian apa bener-bener dia mau atau emang cuman ya sekedar gimmick doang gitu kan. Terus gimana nih, mau langsung aja? Dia cuma senyum aja. Ya udah ayo katanya gitu. Sudah tuh, setelah kayak gitu perasaan gue langsung berbunga-bunga. Terus pintu pun langsung gue amankan, dan dia pun langsung mulai gue perlakukan selayaknya apa yang gue inginkan gitu loh guys. Dan malam hari itu ya berhasil sudah gue dia dengan sangat menyenangkan, dengan sangat happy dia berhasil gue dapetin. Setelah karaoke gitu ya lanjut lah, gue nggak mungkin stop di sana aja, karena dengan dia nominal segitu kayaknya terlalu kecil. Kalau misalnya gue hanya minta sekedar itu doang, gue pengen ke step berikutnya, dan dia pun mengiyahkan. Dan gue pikir dia bakal susah, ternyata ketika sudah kena yang pertama kali di itu gue malah makin menjadi-jadi. Terus ketika gue ajak ke step berikutnya dia malah enjoy, dan pada akhirnya dia pun juga ya enjoy juga, happy juga gitu. Dan pada akhirnya ya semuanya tuntas tuh, dari awal sampai akhir. Itu yang pertama kalinya, karena gue minta 2 kali kan. Dia berhasil melakukannya bersama gue, dan gue pun berhasil mendapatkannya. Setelah sekian lama gue penasaran sama dia, gue langsung bilang ke dia, gimana nih perasaan lo sekarang? Ya gimana ya katanya. Ya gue sih baru pertama kali sih, ya baru tahu aja gitu katanya. Dalam hati gue ya iyalah, lu selama ini lu yang paling susah, paling punya prinsip, paling bener-bener kayak gak mau banget karena gue ini cowok sejati gitu kan. Pada akhirnya ketika lu butuh kan, ya apalagi yang bakal lu lakuin selain hal itu gitu kan. Yang pasti pada malam hari itu gue berhasil memecahkan atau mematahkan prinsipnya dia yang benar-benar prinsipil banget guys. Karena memang dia termasuk kategori temen cowok strike gue yang paling susah banget buat gue ajakin. Pokoknya malam hari itu gue berhasil, gue tuntas, dan gue bener-bener kayak happy banget. Dan bener banget dugaan gue selama ini, di samping dengan badan dia yang tinggi dan juga sekarang lebih berisi dan juga tampan, ternyata ininya pun juga sangat bener-bener bikin gue happy sih. Pokoknya dia paket lengkap lah gitu, apalagi gue ngedapetin dia setelah dia udah married. Jadi intinya ya malam hari itu gue hitung-hitung ngebantu dia, hitung-hitung juga gue ngedapetin dia. Tapi gue nggak perhitungan ya, karena gue juga di sini memang tidak munafik. Kenapa gue di sini mau? Ya karena emang ada sesuatu yang bisa gue dapetin juga dari dia. Toh permintaan gue nggak merugikan dia juga kan gitu. Secara kalau misalnya seorang cowok dapetin sesuatu yang misalnya bisa sambil menyelam minum air, kenapa enggak gitu kan? Karena
sejatinya cowok yang memang seperti itu guys, dia paling suka pengen yang nikmatnya aja, yang enaknya aja gitu. Padahal kalau dia berpikir 1000 kali lagi, dia tetap dengan prinsipnya yang susah zaman sekarang mah gitu. Untungnya dia pun pertama kalinya memberikan itu ke gue gitu kan. Jadi ya gue sebagai orang pertama yang benar-benar berhasil, cowok pelangi pertama yang berhasil akhirnya do something sama dia sampai tuntas malam hari itu. Sebagai satu gambaran aja guys, ketika pertama kali gue karaoke ya normal seperti itulah ya. Pertama kali ke step berikutnya pun juga awalnya dia agak sedikit canggung, tapi lama kelamaan karena dia udah menguasai, jadi ya dia yang memegang kendali gitu, dan pada akhirnya ya udah ngalir seperti biasanya. Dan ternyata bener-bener emang luar biasa sih. Baru tahu sih ternyata dia sangat tidak mengecewakan sih menurut gue, apalagi termasuk kategori pemula. Tapi menurut gue sudah sangat mahir, menjiwai, dan juga sangat hebat lah pokoknya gitu. Intinya malam hari itu gue sangat happy banget, dan pastinya dia juga happy lah, karena happy secara lahir maupun secara batin. Setelah tuntas kita ngobrol tuh ya, kita ngopi-ngopi dulu seperti biasa. Tak lupa juga nih, selama ini kan selain gue mengharapkan hal seperti itu, gue pun juga penasaran sama ini gitu ya. Itu pun juga dia lakuin. Pokoknya ketika terdesak kayak gitu, seorang cowok strike pasti bisa ngelakuin apa aja guys, percaya sama gue deh. Biasanya itu akan terjadi secara begitu aja tanpa kita minta, dan memang dia bakal merelakan apapun yang dia inginkan asal kemauannya dia bisa dipenuhi dan bisa diwujudkan gitu. So pembuktian waktu hari itu akhirnya gue bisa dapetin dia dengan cara yang memang ya seperti kasarnya tuh kayak ngebantu dia gitu ya. Tapi kan dibalik gue ngebantu dia juga gue ngedapetin apa yang selama ini gue inginkan, dan rasanya benar-benar happy banget. Pokoknya mantep banget. Sampai di sini dulu ya cerita gue bersama Sandi ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya biar gue makin semangat buat konten setiap harinya, tentunya hanya di Kim Tan HD. Gue pamit, see you next time, and bye.